Tapi kalau nggak ada kawasan ekosistem Loiser, Aceh itu akan menghadapi amat sangat banyak bencana. Kita punya 4 satwa langka, tapi selain 4 satwa langka, gajah, harimau, badak, dan orangutan itu, kita juga punya banyak banget satwa-satwa lain yang mengisi peran-peran penting di dalam ekosistem. Kadang-kadang kita tuh kayak nggak memperhatikan peran suatu jenis serangga tertentu, atau ular tertentu dalam keseluruhan ekosistem. Tapi yang juga diungkapkan sama Jane Goodall kan, kadang-kadang peran spesies itu seperti benang-benang di kain. Mungkin 1 hilang, 2 hilang nggak apa-apa. Tapi ketika dia hilang dalam ini yang banyak, tiba-tiba kan itu hilang berhamburan aja. Nggak kenal maka nggak sayang. Ini ada di depan gua. Wih, Risa Farhan, apa kabar? Risa. Kabar baik. Gimana sekarang aktivitasnya? Sedikit kurang sibuknya. Kurang sibuk. Mau Ramadan juga kan? Mau puasa juga. Iya. Gimana ceritanya bisa sampai kemudian menjadi seperti sekarang? Wah, itu panjang banget pasti. Oh, panjang banget. Kita mulai dari mana terserah. Aku dengar ada Samalanga, ada perjalanan kuliah ke luar, lalu kemudian menjadi sekarang di Loiser ya, kawasan ekosistem Loiser. Iya. Oke, gimana ya ceritanya? Well, mungkin yang pertama harus aku iterasi, aku itu nggak bisa dibilang self-made ya. Aku itu made by community ya. Made by community big time. Big time. Aku itu berangkat dari keluarga yang feminis. Ayahku feminis, pamanku feminis, nenekku feminis, Aceh lagi. Jadi karena berangkat dari keluarga yang feminis yang menganggap pendidikan seorang anak perempuan itu penting, maka masyarakatku ini memberikan segala daya dukung dan upaya untuk aku bisa menggapai apa yang ingin aku gapai dari kecil. Jadi dari aku SMA tuh, kelas 2 SMA, ayahku udah nanya, kamu nanti mau kuliah apa? Kamu nanti mau kuliah apa? Mau jurusan apa? Berulang-ulang ditanya. Terus sebagai anak SMA galau yang nggak tahu arah hidup kemana. Usia nggak bisa menentukan pilihan. Iya, itu kan bingung banget ya. 15-16 tahun gitu kan. Exactly. Terus jadi kayak, mau kuliah apa ya? Kayak nggak tahu, pengen main-main aja gitu di kepalaku. Tapi terus karena si ayah nanya terus-menerus, akhirnya aku jawab lah. Aku pengen kuliah biologi. Wow. Wah, itu gimana muncul tuh ide, dari mana itu? Karena kebanyakan nonton BBC Blue Planet sebenarnya. Oke, tontonan berpengaruh. Terus kebanyakan nonton dokumenter Eyewitness dulu waktu kecil kan. Ada banyak dokumenter-dokumenter tentang alam. Jadi kepikiran kayaknya lucu juga kali ya kalau kuliah biologi. Terus waktu itu baru kenal-kenal menyelam. I see. Jadi merasa mungkin nggak ya aku melakukan sesuatu yang membolehkan aku main-main seumur hidup. Itu intensi awalnya. Itu intensi awalnya. Kenapa disebut biologi? Kenapa disebut biologi? Karena mikirnya, oh iya nanti belajar tentang alam, belajar tentang laut. Main terus lah pokoknya. Kerjanya hura-hura. Mikirnya ke sana. Tapi aku juga bilang waktu itu, nggak ada orang-orang di sekitarku yang pendidikannya biologi. Yang banyak itu kedokteran. Yang banyak itu insinyur. Jadi ada kebingungan juga. Kalau aku kuliah biologi nanti aku kerja apa? Itu kebingungan dari Bisa atau orang tua? Dari aku. Dari Bisa, oke. Untungnya orang tua aku tuh sangat berlapang dada dan sangat generous dan sangat suportif. Mereka mengatakan rezeki itu sudah ditentukan. Kamu tidak perlu khawatir. Yang penting kamu berusaha dan usahamu itu nanti akan dijawab oleh Yang Kuasa. Yang penting kamu jadi yang terbaik. Baiklah. Terus aku mulai berangkat kuliah biologi nih. Di Malaysia? Di Malaysia. Pilihanku sendiri. Persis. Semester 1 IP-nya 1. Range-nya 1 sampai 4? Range-nya 1 sampai 4. Oke. IP semester pertama 1,6. Waduh. Di kampus itu dulu ada peraturan kalau IPK-nya di bawah 2, itu masuk masa percobaan. Oke. Ada 2 kali masa percobaan. Berarti 2 semester? Iya, kalau
semester ketiga masih 1 juga, masih di bawah 2, maka drop out. Oke. Terus aku udah lemes dong. Asam lambung naik. Iya, wah gawat. Masa baru mulai udah mendekati DO. Terus aku berusaha sekuat tenaga, aku rajin belajar, aku rajin ke kampus, aku nggak main. Semester kedua aku penuh harapan, masih 1,9. Mendekati lah. Mendekati, tapi ada progres kan? Ada progres, tapi progresnya nggak cukup kan. Terus aku udah takut, udah malu, segala lah rasanya. Terus aku pulang, tentu orang tua aku minta dong. Mana? Hasil. Itu ungkapan tanggung jawab orang tua dan sekaligus tanggung jawab kita kan sebagai anak. Iya benar. Dengan penuh rasa takut, aku mau kasih nggak mungkin, nggak kasih gimana gitu. Kayak semua serba salah, terus aku kasih, dan terus aku minta maaf. Aku bilang ke orang tuaku, maaf, nilainya cuma segini. Lagi-lagi dengan lapang dada dan entah sarkasm atau gimana, ayahku bilang, kamu jangan minta maaf sama ayah. Itu kan hasil usaha kamu. Itu juga kalau kamu usaha. Dibalikin. Malah itu kayak lebih nampol ya, dibanding dimarahin atau diapain. Iya, terus saya kayak jelek. Halo penonton Beginu, cepat sekali ya, tiba-tiba udah 5 tahun aja nih. Berbagai kisah yang telah didengar tidak hanya tentang keberhasilan, kebahagiaan, atau kedikdayaan, tapi juga kegagalan, luka, dan kepayahan yang serta-merta turut menemani perjalanan hidup kita. Di 5 tahun Beginu ini kita akan merayakan suara yang bertumbuh, di mana kita bisa melihat bagaimana perjalanan kita untuk menatap perjalanan 5 tahun atau 10 tahun atau 50 tahun ke depan. Suara yang kalian dengar ini tidak akan pernah seberani ini tanpa kesetiaan kalian. Terima kasih karena kalian telah menjadi rumah bagi suara yang bertumbuh ini. Mari rayakan suara yang bertumbuh itu bersama di 5 tahun Beginu yang eksklusif tanggal 13 Desember 2025 di Makarya. Dapatkan tiketnya di aplikasi kompas.com dan sampai jumpa di Makarya. 13 Desember, ini 3 ya? Ya 13 Desember. Tapi ya udah, somehow biarpun aku tuh orang yang dengan banyak kegagalan, banyak hal-hal yang aku usahakan tidak berhasil, banyak masa-masa di mana terlihat masa depanku tuh suram. Ada begitu banyak orang yang terus percaya sama aku. Salah satunya ayah. Terus mau untuk menopangku. Terus mau untuk mengajariku dan terus-menerus memberikan aku kesempatan. Jadi gimana aku bisa sampai kayak gini? Dibuat oleh masyarakat. Not made by yourself ya, Not made by myself. Community, ayah terutama. Lalu kan tadi biologi belajar di semester kedua, kita belum tahu nih semester ketiga gimana. Dan apa kemudian setelah lulus, sesuai nggak? Gue mau kerja apa ya? Semester ketiga lolos dari lubang jarum. 2, secukupnya. 2, secukupnya, oke lah. 2, secukupnya. Terus aku tuh termasuk yang lambat dalam proses belajar. Tapi aku tipe orang yang tidak menyerah. Iya, persisten. Kelihatan. Jadi kalau dalam orang Aceh itu kan mereka selalu mengatakan orang Aceh itu keras kepala. Oh iya. Keras kepala, menurutku keras kepala itu adalah suatu kualitas ya. Karena kita keras kepala, biarpun kita gagal berulang-ulang, kita tetap maju, tetap tidak menyerah. Jadi ngelewatin fase kuliah yang sebenarnya ya jatuh bangun, berat. Aku ingat salah satu mata kuliah wajib itu biostatistik. Aku ngambil 3 kali, 3 kali fail. Sampai di semester terakhir tuh aku mau daftar lagi semester pendek biostatistik. Ibu-ibu di registrar itu, makcik-makcik itu mengatakan tak payahlah. Sampai dia udah apa? Iya, dia kayak awak graduate saja lah. Ya udah, akhirnya aku lulus kuliah miraculously dengan IP 2,3. Wow. Jadi kalau dibandingin sama adik-adikku, dibandingin sama teman-temanku, yang IP-nya semuanya 3 mendekati 4, wah aku benar-benar masa depan suram. Ketika aku membawa scroll itu untuk apply pekerjaan, ya yang mau meng-hire juga melihat kayak mana ini anak ini kayak nggak punya kualitas.
Jadi waktu aku pulang, aku sempat mencoba mendaftar di sebuah LSM di Jakarta waktu itu. Mencoba mendaftar pekerjaan, ditolak mentah-mentah. Alasan akademis? Salah satunya alasan Mhm. akademis, bahkan nggak sampai ke fase interview. Oh, Terus kan karena patah hati tapi keras kepala, bintang apa, sorry? Taurus. Wah, itu udah Aceh, Taurus. Wah, udah keras kepalanya double tuh. Iya kan, memang amat sangat keras kepala. Pokoknya nggak mau tahu gitu, mau Oke. kerja di bidang konservasi. Oke. Orang-orang tuh dulu sempat yang ngejekin lah, ada yang kerja di konservasi tuh bilang, ah lu ngapain kerja di konservasi, lu kerja di bank aja. Atau lo kerja apa kayak jadi pramugari atau apa hal pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi aku kayak keras kepala, terus jadi tetap ya udah kalau memang untuk dapat pekerjaan di konservasi aku membutuhkan track record akademis yang lebih bagus atau aku membutuhkan pengalaman yang lebih panjang, maka aku akan berusaha untuk mencapai ke sana dulu. Ya udah, jadi aku kuliah lagi. Ambil S2. Jadi aku ngambil S2. Ketika aku ngambil S2, waktu itu kan sempat konsultasi ya sama kayak konsultan pendidikan gitu. Oke. Aku bilang, nilaiku jelek. Aku malu untuk menunjukkannya. Aku malu untuk apply Oke. S2. Tapi terus Jawabannya? si konsultan pendidikan bilang, ya kalau kamu sadar nilai kamu jelek, tapi kamu punya keinginan untuk apply, setidaknya ada kualitas di dalam diri kamu yang bisa kamu usahakan. Bisa kamu perjuangkan. Terus aku kayak dikasih kata-kata gitu kayak, Kuat. baik. Aku akan berusaha. Oke. Ya udah, Ambil S2. akhirnya ambil S2. Akhirnya aku kayak mencurahkan segala Sama energi mimpi ke dan situ. keinginan ke dalam essay yang akhirnya berbuah letter of acceptance. Akhirnya perjalanan panjang untuk S2 itu dimulai. Oke. Nah, tiba-tiba kan sepanjang SMA kuliah ini aku bukan anak yang pintar ya. Dari tadi kan tertatih-tatih, bertungkus lumus. Tidak pintar based on akademik. Oh, itu soal lain nanti. Iya, soal Oke. lain ya. Bertungkus lumus dalam usaha ini. Oke. Ketika S2 semester pertama berat karena adaptasi, Persis, bahasa ya. baru, sistem baru. Tapi kemudian aku menemukan seru nih kayaknya kuliah. Oke. Seru kayaknya. Ada kegembiraan yang Belajar, muncul. Oke. exploring hal baru, terutama kan aku S2-nya di Australia. Di Australia itu sistem penilaian amat sangat fair. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di awal kamu memilih kelas, itu tuh langsung kelihatan kurikulumnya apa, Oke. minggu per minggu belajarnya Belajar apa, Oke. terus proses penilaiannya itu seperti apa, ada berapa paper, ada berapa exam, dan setiap paper atau exam itu berapa berapa. berat bobot ininya, bobot Ya, nilainya. ya. Jadi big picture Udah kelihatan. Oke. Jadi kita tuh Effort bisa kayak apa gitu lah yang Iya, dibutuhkan. jadi kan sangat adil ya. Jadi kita bisa membayangkan, oke kalau saya berusaha keras di 3 paper yang mungkin bobotnya 80%, Kelar lah itu. kelar lah. Saya nggak kan hadir bisa ujian pun ajep-ajep atau nggak masalah gitu kan. Oke. Dan ternyata sistem penilaian yang seperti itu yang cocok buat saya. Dan itu memandirikan mahasiswanya juga kan? Memandirikan Independen dia mahasiswanya, memilih ya. membuat kita juga lebih bertanggung jawab untuk Persis, tanggung jawab. mengatur waktu, mengatur segala hal dalam hidup yang perlu kita aturkan. Dan di semester terakhir, aku dapat kesempatan untuk bikin penelitian. Oke. Bikin penelitian, terus bantu-bantu profesorku waktu itu. Kayaknya itu kesenangan pribadi, suka bantu profesor. Terus dapatlah di semester terakhir itu nilaiku A semua. Perfect score. Sampai ada surat dari kampus, Untuk? itu kayak Farwiza is in the top 1% of the faculty. Orang tuaku tuh waktu ngelihat paper ini nggak salah. Nggak salah. salah Apa nih yang berubah anak dengan gue. anak gue? Thanks to konsultan tadi dong berarti. Iya. Dia yang memberikan apa kayak menyadarkan lagi. Jeda. Lagi-lagi kan masyarakat yang tetap memberikan aku Support. kesempatan ya. Terlepas dari segala kegagalan yang pernah aku Oke. alami. Jadi suamiku tuh kan dosen ya. Jadi kalau dia ngeluh, mahasiswa tuh gini, mahasiswaku tuh gitu. Terus aku bilang, ingat, siapa tahu ada di antara mahasiswa kamu tuh yang kayak aku. Iya dosen. Iya. Dosen punya pengalaman hal yang sama dan aku sering mengatakan kepada teman mahasiswa nilai atau akademik itu hanya
persekian. Yang penting persistensimu, konsistenmu untuk melakukan sesuatu dan kegembiraanmu mengejar yang kamu mau impikan. Kita bilang, dia bilang, bener nih, tapi bokap gue beda nih. Ya sudah lah, itu tuntutan masing-masing. Lalu S2 kelar di Australia, lalu mulai di konservasi atau? Aku sempat magang sebentar waktu di Australia. Waktu itu magang, waktu itu kan tahun 2010, diskusi soal perubahan iklim. Ya, mulai muncul ya. Itu mulai muncul dan mulai hangat. Kita jadi tuan rumah kan UNFCCC waktu itu. Ya, itu ya. 2007-2008 itu. 2007. Terus kan fase itu tuh karena diskusi ini sedang hangat, ada banyak inisiatif dari berbagai pemerintah di berbagai negara. Terus waktu itu pemerintah Australia, mereka kan punya sumber daya batubara yang amat sangat banyak. Kebanyakan pembangkit listriknya itu batubara. Jadi waktu itu pemerintah Australia mencoba untuk bikin sebuah think tank bernama Carbon Capture and Storage. Nah dulunya tuh aku nggak tahu carbon capture and storage ini apa, cuman terdengar seperti ide yang brilian gitu. Aku pikir wah keren banget ini teknologi bisa nangkep gitu karbon yang di udara dan terus kemudian disimpan. Iya, terus disimpan gitu. Wah ini keren banget, this will be a breakthrough. Ternyata kagak ya, ternyata. Namanya aja, ternyata itu adalah hal yang sama sekali berbeda dari yang aku bayangkan. Tapi aku sempat bekerja untuk think tank ini 2010. Di tahun 2010 aku bekerja 3 bulan. Makin aku mengerti, makin aku merasa rugi. Makin aku merasa ya ampun di sini tuh gajiku besar sekali, tapi pekerjaanku tuh mengkontribusi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan dorongan hati, dengan panggilan. Jadi ada konflik yang terjadi di dalam diri yang merasa gaji besar tuh enak sih. Tapi mengerjakan sesuatu yang aku nggak suka dan memikirkan bahwa aku berkontribusi terhadap hal ini tuh nggak enak. Sangat nggak enak. Waktu itu umurku masih early 20s kan ya, sekitar 23, 24 gitu. Aku mikir, aku punya kemewahan dengan menjadi seorang perempuan single di umur awal 20-an. Satu, aku tidak punya tanggungan, tidak punya anak, tidak punya suami. Aku tidak perlu menanggung orang tuaku. Aku tidak punya hutang. Aku tidak punya cicilan rumah, cicilan mobil atau apapun. Kalau sebenarnya aku berhenti dari pekerjaan yang memberiku income yang sangat besar ini dan aku menjadi lapar, aku lapar sendiri. Nggak membuat resiko pihak lain. Nggak membuat resiko pihak lain. Terus aku pikir-pikir, ya udahlah kapan lagi cabut lah. Serius? Iya. Ambil langsung. Jadi aku cabut, aku pulang ke Indonesia, terus pulang dan berpikir mulai pengen cari-cari pekerjaan di bidang konservasi di sini. Karena kan berpikir, kan sekarang aku udah master, kan sombong ya. Waktu S1 masih gemeter ya? Iya masih gemeter gitu, kayak sekarang udah S2. Lebih sombong. Semua lagi ya? Semua lagi di semester akhir doang. Ya? Terus berpikir oke, mulai cari-cari pengen kemana ya. Aku di masa itu belum pernah ke Indonesia sebelah timur. Belum pernah ke Papua, belum pernah ke Sulawesi, belum pernah ke NTT, belum pernah ke Komodo. Jadi itu kayak pengen banget mencari kesempatan ke arah sana. Tapi kemudian entah gimana ceritanya langkah membawaku pulang ke Aceh. Lagi aku di Aceh, tiba-tiba ada yang nawarin volunteer. Boleh nggak tolong gue untuk petain lembaga-lembaga yang bekerja di konservasi hutan di Sumatera. Kan anaknya antusias ya. Sini gue kerjain gitu. Apa lu butuh gue kerjain? Kan namanya kerja volunteer ya nggak ya volunteer gitu kan, berangkat dari kantong sendiri, tapi ya udah dikerjain aja tanpa berpikir panjang. Karena lagi-lagi kebebasan tidak punya tanggungan tadi. Tidak membuat resiko siapapun gitu. Iya, tidak ada yang lapar karena tindakanku. Jadi ya udah, aku dengan senang hati mengerjakan itu dan dalam proses aku membantu orang-orang ini, aku ketemu dengan seseorang yang bekerja untuk Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Loiser. Terus dari proses ketemu itu, aku sebenarnya waktu itu nggak ngerti-ngerti banget konservasi, nggak ngerti-ngerti banget Loiser di mana. Terus waktu ketemu tiba-tiba ditawarin gitu pekerjaan, Wiza kamu mau nggak gabung sama
Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Loiser. Terus aku kayak mau, Langsung. iya anaknya mauan kan, Oke. kayak mau, nggak nanya apa nih, nggak nanya job desk, nggak nanya gaji, mau aja, aja, oke. ayo. Oke. Begitu hari pertama masuk kerja, aku dikasih tahu kamu nanti akan jadi spokesperson kita. Kaget. What? Kayaknya nggak siap. Tapi kamu tidak boleh bicara apa-apa. Oke. Baik. Tapi yang terjadi adalah itu adalah proses yang membuat aku rapid learning ya. Belajar Segera ya. dengan cepat, dengan proses yang di satu sisi itu sangat tidak enak. Karena sebagai orang yang quote and quote spokesperson atau kayak ya external relation atau apalah Jubir lah itu, gitu ya. aku dilempar ke dalam rapat-rapat yang aku nggak punya penguasaan tentang Topiknya. Aku nggak tahu apa-apa soal masalah dengan HTI, hutan tanaman industri. Aku tiba-tiba ada di rapat AMDAL untuk ngomongin daerah. konsesi tambang, tiba-tiba ada di diskusi kebijakan soal pengalokasian lahan untuk masyarakat. Terus sebenarnya realita-realita konservasi yang tadinya aku nggak pernah bayangkan. Aku Tapi terpapar ketika tiba-tiba di posisi terpapar. itu. Tadinya membayangkan kerja konservasi itu main-main, meneliti, Oke. mengambil sampel, memproses, terus menyelam setiap hari atau jalan-jalan di hutan. Ternyata tidak. Oke. Ternyata begitu banyak kerja konservasi itu ternyata terkait dengan kebijakan, terkait dengan proses pengambilan keputusan, terkait dengan ekonomi masyarakat. Hal-hal yang nggak ada di dalam kurikulum sekolahku di biologi dan manajemen lingkungan tadi. Ternyata aku belajar bahwa informasi aja, data aja itu nggak cukup untuk meyakinkan masyarakat Untuk bahwa melakukan mereka perubahan. melakukan perubahan. Nggak cukup untuk meyakinkan politisi untuk membuat kebijakan yang berbeda. Ternyata kita perlu hal-hal lain. Oke. Dari situ aku berpikir mungkin aku mau coba S3 kali ya. Wah, sekolah lagi nih. Makanya ambil antropologi itu. Akhirnya ngambil antropologi. Oke. Atas kesadaran bahwa persoalan data dan sebagainya nggak cukup, harus dilengkapi dengan ilmu lain. Iya, karena ternyata aku kekurangan kemampuan untuk memahami masyarakat, memahami manusia lain. Kayak sangat menyenangkan buatku untuk belajar soal satwa, soal flora dan fauna. Tapi nggak cukup untuk perlindungan suatu kawasan, pemahaman itu mereka saja. Jadi begitulah. Ambil S3 bahkan 2 kali ya? Kagak, itu sebenarnya nggak selesai. Belum selesai. Sebenarnya yang terjadi adalah waktu aku mau ambil S3, lagi-lagi anaknya nekat. Jadi aku kirim email ke banyak profesor gitu kan, kirim email ke banyak profesor. Aku pengen S3. Dari sekian banyak profesor itu ada 3 orang yang mengajakku bertemu. Dari 3 orang, yang satu bilangnya ide kamu menarik, tapi saya tidak ada funding. Yang satu bilang ide kamu menarik, tapi saya punya funding untuk riset sustainable palm oil, mau nggak? Sesuatu yang kayak bertentangan nih. Aku kayak mau nggak ya 4 tahun menghabiskan waktu untuk belajar sustainable palm oil, nggak tahu. Terus yang terakhir baru kayak yang, oh ide kamu menarik, ayo kita bikin proposal. Untuk cari funding. Untuk cari funding. Jadi aku merasa kayak yang terakhir nih agak lebih fleksibel, agak lebih open. Terus dia tanya, saya ada funding kecil nih untuk kamu bikin proposal 3 bulan, mau nggak? Oke. Aku yain. Terus ya udah dari situlah berangkat kita mulai PhD. Terus aku di-assign ke co-supervisor yang orangnya chill banget, amat sangat chill gitu. Jadi aku bilang aku bekerja di Loiser, aku bilang aku melakukan ini semua. Terus dia kayak, ya it's okay, don't quit your job, keep going gitu kan, it's important for this study. Iya, jadi aku kayak, oke, jadi aku nggak harus berhenti, aku nggak harus full time berada di sini. Terus dia kayak nggak apa-apa. Terus di fase-fase ketika aku merasa amat sangat lost, amat sangat kayak nggak tahu, udah dalam keruwetan S3 itu, dia kayak yang jangan khawatir, memang S3 itu begitu, kamu tidak harus tahu kamu ngapain.
Yang penting di penghujung setelah kamu selesai, kamu tahu apa yang kamu lakukan kemarin. Kayak kok gampang banget ya. Tapi ini nggak gampang. Tapi waktu itu yang terjadi adalah di universitas tempat aku mulai di Radboud, si profesor utamanya retire, dia pensiun karena udah sampai umurnya. Terus profesor yang kedua pindah ke UvA, ke University of Amsterdam. Terus dia pikir anak yang sendiri ini kayaknya dia akan semakin kehilangan kalau semakin gak jelas arah hidupnya kalau ditinggalkan di Nijmegen. Jadi aku diangkut ke Amsterdam. Jadilah aku enroll di Amsterdam juga. Tapi sampai hari ini belum selesai sih. Karena chill banget tadi. Karena chill banget tadi. Aku tuh akhirnya tuh kalau melihat lagi ke belakang, menyadari bahwa aku tidak paham apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan PhD. Aku tuh berangkat sekolah dengan dengan ide, oh ya udah tulis aja apa yang aku lakukan. Maksudnya supervisorku tuh tidak memberikan guidance yang saklek, biarpun masuk akal sih, karena emang PhD itu kan lebih kayak proses mandiri banget. Iya, co-development gitu kan. Tapi saking mandirinya, aku sampai los sama sekali. Jadi setiap kali aku balik ke Belanda, itu rasanya kayak liburan aja. Oke, tadi kan akademis, perjalanan, lalu kemudian menemukan konservasi ketika setelah S2 ya. Lalu sekarang kan Wisa dikenal sebagai salah satu pejuang lah ya untuk lingkungan di kawasan ekosistem Leuser, dan menjadi sangat besar gaungnya ketika kemarin masuk di Times. Nah, itu bisa diceritakan nggak Wisa itu bagaimana sampai pada posisi itu? Dan penulisnya kan gila nih si Godel ya. Iya. Itu kan gila, itu seorang ahli primata kan? Iya. Hampir seluruh hidupnya dicurahkan ke situ dan menulis. Ya aku juga kaget sih sebenarnya. Lagi-lagi kembali ke aku dibesarkan oleh community, oleh masyarakat. Tidak ada satupun dalam rencana hidupku atau di dalam kuasaku untuk bisa berada di cover majalah Time, sama sekali. Di satu sisi itu lebih buatku ini lebih seperti sebuah bukti tentang kerja keras begitu banyak orang yang bekerja untuk perlindungan kawasan ekosistem Leuser, yang kemudian mempercayakan aku untuk meneruskan cerita-cerita tentang perjuangan mereka keluar sana. Jadi kadang-kadang kan sangat tidak adil ketika award, rekognisi, dan hal ini itu diberikan ke satu orang. Padahal tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang diri itu. Yang bisa dilakukan seorang diri. Kerja-kerja perlindungan Leuser itu ada banyak banget komponennya. Mulai dari komponen penguatan kebijakan, supaya kita bisa melindungi area itu, komponen penguatan di tingkat tapak, komponen untuk memonitor tutupan hutan. Ada begitu banyak kerja-kerja yang juga dilakukan di tapak, yang nggak mungkin satu orang bisa lakukan untuk lanskap seluas itu. Bagaimana ceritanya aku bisa ada di sampul majalah Time, aku juga nggak tahu. Nggak tahu gimana ceritanya, apa yang terjadi di balik layar sehingga itu bisa terjadi. Tapi bagaimanapun ini lebih kepada penghargaan terhadap semua orang past dan present ya. Karena aku juga bukan orang pertama yang bekerja di Leuser. Leuser punya sejarah yang amat sangat panjang. Dulu itu Leuser bisa ada karena para tetua adat minta ke pemerintah kolonial Belanda untuk perlindungan kawasan itu. Ketika, bayangkan ini terjadi sebelum merdeka, di tahun 30-an. Ketika pemerintah kolonial Belanda memberikan perlindungan terhadap kawasan ini pada area yang disebut Wilderreservat de Leuser. Di masa itu banyak orang yang kemudian, karena kita mungkin tidak terlalu bagus juga dalam proses pencatatan ya,
Jadi banyak orang yang kemudian melupakan proses ini pernah terjadi ketika Indonesia merdeka. Kemudian sudah pernah ada kebijakan itu bahwa ini nenek moyang kita yang minta. Terus ketika Indonesia merdeka di tahun 70-an kan Indonesia ya tentu awal kemerdekaan nggak mikirin perlindungan lingkungan ya, nggak mikirin soal satwa. Bagaimana tumbuh dan ekonominya naik lah. Ada hal-hal lain yang jauh lebih urgent daripada bicara tentang perlindungan lingkungan. Jadi dulu awal-awal Taman Nasional Gunung Leuser itu adalah salah satu taman nasional pertama yang terjadi di negeri ini, begitu negeri ini merdeka. Tapi kan perlindungan Leuser itu terus bertumbuh, terus berevolusi. Petanya aja berubah-berubah seiring dengan semakin bagus upaya kita untuk mengerti topografi, mengerti curah hujan. Jadi proses itu udah berjalan amat sangat lama. Somehow upaya yang kita lakukan hari ini membawa banyak perhatian. Padahal itu jejaknya sudah panjang sekali. Jejaknya itu udah sangat panjang, dan kalau tanpa jejak yang dimulai dan diurun oleh para leluhur nggak akan sampai ke sini. Nggak ada deh ceritanya bisa di cover majalah Time. Apa itu? Jadi di cover itu lalu bisa memaknai sebagai apa? Itu kan kayak tanggung jawab juga akhirnya. Karena itu kan kemudian dikenal, jadi spotlight ke situ semua kan. Dan kalau kita tadi lihat awal Alwisa kan diminta jadi juru bicara gitu. Apa bisa dimaknai juga sebagai juru bicara juga untuk konservasi di kawasan yang luas itu? Ya dan tidak. Ya dan tidak. Karena di satu sisi pengelolaan, perlindungan dan advokasi untuk lanskap seluas kawasan ekosistem Leuser itu sebenarnya milik kita semua. Kita semua, terutama mereka yang merasa itu adalah kampung halamannya ya. Mereka yang melihat kawasan ekosistem Leuser itu sebagai tanah tempat mereka berasal, tempat dari mana leluhurnya berasal, tanah yang membentuk dan mengisi tubuh kita dan memanggil juga dan ketika memanggil kita juga pergi sampai kita ke depannya. Kita semua punya hak untuk menjadi juru bicara bagi lanskap ini. Ini kan hanya proses kebetulan kita masing-masing punya akses dan privilege yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya kita memanfaatkan akses dan privilege yang kita miliki untuk semakin mendorong isu-isu yang penting untuk kita. Buatku, kawasan ekosistem Leuser itu adalah tempat yang sangat dekat di hati. Karena di kampung halaman ya. Kampung halaman, karena aku orang Aceh. Lahir di sana, besar biarpun, di sana. Iya, biarpun itu terbentang di 2 provinsi, di Aceh dan Sumatera Utara, tapi kalau nggak ada kawasan ekosistem Leuser, Aceh itu akan menghadapi amat sangat banyak bencana. Kita punya 4 satwa langka, tapi selain 4 satwa langka, gajah, harimau, badak, dan orangutan itu, kita juga punya banyak banget satwa-satwa lain yang mengisi peran-peran penting di dalam ekosistem. Kadang-kadang kita tuh kayak nggak memperhatikan peran suatu jenis serangga tertentu, atau ular tertentu dalam keseluruhan ekosistem. Tapi yang juga diungkapkan sama Jane Goodall kan, kadang-kadang peran spesies itu seperti benang-benang di kain. Mungkin 1 hilang, 2 hilang nggak apa-apa. Tapi ketika dia hilang dalam ini yang banyak, tiba-tiba kain itu hilang, berhamburan aja kainnya. Jadi peran-peran yang kemudian diambil dan kalau dibebankan mungkin nggak ya yang kemudian dilakukan oleh Lisa itu akhirnya juga melibatkan keseluruhan masyarakat yang ada di situ ya, karena mereka juga memperjuangkan itu dan kampung halaman mereka juga ya. Banget. Dan kadang-kadang dulu tuh waktu aku baru mulai kerja di konservasi, ada semacam kesombongan anak baru lulus kuliah. Udah hampir semua alami kali. Yang merasa kita tahu segalanya dan bisa mengubah semuanya. Aku berpikir, wah aku harus mengedukasi masyarakat. Padahal sebaliknya, aku perlu lebih banyak mendengar. Karena mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Mereka tahu persis kenapa melindungi. Ada kemudian hal-hal lain yang terjadi di dalam hidup yang membuat mereka mengambil pilihan-pilihan yang berbeda. Kayak pertama kali aku ketemu sama ibu-ibu ranger. Ibu Sumini ya, Ibu yang sering Sumini. disebut. Aku tanya, Ibu disebutnya kenapa? Ibu Ranger ya?
Ya, karena Ibu Sumini nggak sendiri. Oke. Ya, ada ya. komunitasnya. Aku bertanya gitu, ibu-ibu kenapa mau melindungi hutan? Lalu mereka bercerita soal banjir yang pernah mereka alami. Dan nggak cuman masalah banjirnya itu sendiri dan kehilangan properti, kehilangan harta benda, tapi juga apa yang terjadi ketika mereka berada di daerah pengungsian. Ya. Kadang-kadang kita nggak kebayang, untuk yang nggak pernah ngungsi ya, nggak kebayang ketika kita ngungsi ke sekolah. Hal sekecil akses ke toilet aja jadi soal besar itu jadi soal besar. Apalagi untuk perempuan di waktu-waktu tertentu. Ya, secara biologis bulan. Dia punya period ya. Bagaimana dengan kalau kita kebangun tengah malam, kita ke toilet di rumah rasanya aman. Kalau kita kebangun tengah malam perlu ke toilet di bangunan sekolah, itu mungkin ada banyak kehati-hatian yang kemudian harus kita implementasikan. Hal-hal kayak gitu berbekas. Dan membentuk mereka jadi sebuah aksi ya. Iya, dan untuk mereka kayak kita tuh melindungi hutan bukan karena orang lain suruh, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu adalah bentuk awareness dan awakening yang nggak akan bisa aku ciptakan. Dan mereka muncul sendiri kesadaran itu karena pengalaman harian dan pengalaman tadi ya, mengungsi, bencana dan sebagainya. Iya, nggak mungkin seberbuih apapun aku bisa kasih tahu. Edukasi lalala. Mereka sebenarnya sudah tahu. Mereka udah dalam, tahu. Ya. Kita aja orang kota setahu.